Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam ini pengajian judulnya pengamalan Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya pengajian pengamalan Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya. Pengamalan Bismillahirrahmanirrahim itu lapis-lapis. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim harus diamalkan di lisan. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu satu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim diamalkan di dalam hati. Bagaimana mengamalkan dalam hati? Hati kita percaya iman bahwa Allah itu betul-betul Maha Penyayang dan Pengasih. Ini dua. Ketiga, pengamalan Bismillahirrahmanirrahim dalam kenyataan harus bisa menyatakan buktinya kalau Allah itu Maha Pengasih. Apa buktinya kalau Allah itu Maha Penyayang? Nomor berapa nih, Bu? Nomor 3. Nomor 4, harus ingat, tidak boleh lupa, harus ingat akan bukti kenyataannya Maha Kasih dan Maha Penyayangnya Allah Ta'ala. Nomor pinten kok? Nomor 5, harus merasakan dalam rasa kolbi betul-betul Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nomor 6, harus menginsyafi adanya ujian tentang adanya Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Nomor 7, kita tidak boleh putus asa akan Maha Penyayang dan Maha Pengasihnya Allah Ta'ala. Untuk itu nanti saya buatkan syair, namanya syair Jangan Putus Asa.
Itu diantaranya. Nomor 8, harus syukur, terima kasih atas adanya kenyataan Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Enten benten ku pengamalane 8 nggih. Biasanya cuma situ. Ape mangan bismillahirrahmanirrahim. Wis mari ngono wis marisan. Mboten cukup. Mboten cukup diucapkan, mboten cukup, tidak cukup dimengerti maknanya, tidak cukup. Kalau belum lengkap, itu belum mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mulai pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Mana buktinya Allah Maha Pengasih? Ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia seluruh dunia, kamu itu fakir mutlak. Asli manusia itu fakir mutlak, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai hidup, tidak mempunyai akal, tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai umur, tidak mempunyai jasmani, tidak mempunyai otak, tidak mempunyai hati, tidak mempunyai seluruh badan, tidak mempunyai air, tidak mempunyai api, tidak mempunyai udara, mutlak fakir. Ini harus disadari. Kita tidak punya wujud. Sekarang wujud karena diwujudkan. Oleh sebab itu maka dikasih wujud. Tidak punya akal, dikasih akal. Tidak punya pikiran, dikasih pikiran. Tidak mempunyai roh, dikasih roh. Oleh karena dikasih, siapa yang mengasih? Allah yang Maha Pengasih. Jadi Maha Pengasih itu Maha Pemberi, semua dikasihkan. Jadi wujud diri kita dan alam semesta yang kita tempati ini, bintang, bumi, matahari, siang, malam, semua itu kasih Allah. Sebagai zat yang makasih, pasti mengasihkan segala sesuatunya, dikasihkan kepada kita. Ini harus dinyatakan. Jadi wujud kita ini, alam semesta ini saksi adanya Allah Maha Kasih. Oleh sebab itu, jika membaca asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, jangan lesan saja. Aku bersaksi tak ada Tuhan lainnya Allah. Jadi yang bersaksi itu lesan kita, hati kita, hidup kita,
alam semesta, semua ini bukti, ini saksi adanya Allah yang Maha Kasih. Kira-kira sudah paham? Insya Allah paham. Ada mertua kasih otak? Tidak ada. Semua ini kasih Allah. Kemudian mana buktinya sayang? Bukan dikasih saja, tapi disayang. Mana buktinya kalau Allah itu sayang? Sudah tahukah? Belum. Belum. Astagfirullah. Jadi selama ini kita mengucap Maha Penyayang dan Maha Pengasih, kok ndak tahu itu kayak kepripun. Moto peri kena sabun. Bukti sayangnya Allah kepada kita diturunkan 104 kitab suci, diturunkan Nabi 104 likur ewu Nabi, 124.000 Nabi. Di situ diterangkan mripatmu harus dipergunakan yang bermanfaat, hidupmu harus dipergunakan manfaat, caranya begini, 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 begini dan sebagainya. Itu termasuk sayang Allah. Jangan melakukan ini. Ini yang harus dikerjakan. Jangan melanggar larangan Allah. Kalau kamu langgar, kamu akan jadi sengsara. Itu termasuk sayang Allah. Jadi harus betul-betul merasakan. Nomor 3, jangan lupa. Jadi kalau kita menghitung kasih sayang Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsa, tak mungkin kita bisa. Tak mungkin kita bisa menghitung banyaknya nikmat yang dikasihkan Allah kepada kita. Pernah kita menghitung nikmat keluar masuknya napas? Tidak pernah. Pernah kita menghitung jangka kita setiap hari? Tidak pernah. Pernah kita menghitung berapa juta kalimat kita berkata? Bagaimana susahnya kalau kita tidak bisa berkata? Pernah kita menghitung detik jantung kita sejak dari kandungan sampai akhir hayat? Tidak pernah. Pernah kita menghitung kedip kita? Tidak pernah. Biasanya kalau mata sehat, telinga sehat, ucapan sehat, tak terasa itu nikmat. Tetapi kalau sudah sakit baru terasa. Biasanya itu dilupakan. Coba kalau kita diberi sehat 1 tahun, sehat mata, sehat telinga, sehat jantung, sehat pikiran, 1 tahun. Nggak terasa kalau itu nikmat. Baru kalau sakit kena asam urat sediluk air.
gak iso mlaku rong dino. Coba yang disampaikan kepada teman-teman karo yang mengunjung, saya ini sudah lama sakit. Jadi yang diketokno niku sakit tok. 1 tahun hapus sudah. Apa ini tidak salah? Coba pikir. Untuk itu sampai Allah berfirman, wazkuru nikmatallahi alaikum. Wazkuru, ingatlah kamu nikmatallahi, akan nikmat Allah alaikum yang dilimpahkan kepadamu. Sampai dalam Al-Quran diulang-ulang peringatan itu sampai 7 kali. Wazkuru nikmatallahi alaikum, wazkuru nikmatallahi alaikum, wazkuru nikmatallahi alaikum, sampai 7 kali dalam Al-Quran diulang-ulang supaya tidak lupa. Kalau hanya ingat saja akan tidak enaknya, semua kenikmatan ini sudah hilang. Tidak kita rasakan, seakan-akan Allah tidak pernah kasih sayang, hanya memberi yang tidak enak saja. Salahkah salah? Salah. Kebiasaan manusia itu kalau kena cobaan yang tidak enak-enak dilemparkan kepada Allah. Yuk, bagaimana kamu ini? Sudah jejuduan berapa tahun? Sudah 17 tahun. Sudah punya anak berapa? Sudah punya anak 14. Loh, mengapa kok sampai pegatan? Ya karena takdir Allah kalau tidak enak pegatan takdir Allah. Oleh bojo menengai. Coba. Bagaimana kamu sudah banyak modal, banyak kok sampai bisa bangkrut? Bagaimana? Karena Allah sudah menentukan kita bangkrut, bagaimana? Kalau bangkrut kepada Allah bagaimana? Tapi kalau dapat modal menengah, sakit, waktu sakit bagaimana? Allah ganjar sakit, jadi sakit ganjaran. Allah pada ganjar sakit begini, tapi sehat 1 tahun tidak terasa, tidak terasa. Kalau itu adalah kasih Allah. Makanya diuji setelah diberi kasih sayang, kemudian diuji. Ujian 2 macam dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati wassayiat la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, dan kami coba mereka, kami uji mereka, bil hasanati, dengan ujian hasanat, dan ujian yang enak-enak, ujian yang nikmat-nikmat, ujian yang menyenangkan hati, ujian yang membanggakan hati. Ini ujian, hati-hati ujian. Wassayiat, dan mereka kami uji yang tidak enak-enak. Nah, uji sakit, ujian sakit, ujian bangkrut, ujian tidak lulus ujian banjir, ujian gempa bumi, itu juga ujian. Senang ujian, tidak senang ujian. Dalam Al-Quran surat Baqarah, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menjadikan mati dan Allah menjadikan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Mati ujian, hidup
ujian. Yang diuji adalah iman kita. Mati pun ujian. Mati ujian pisah, hidup ujian kumpul. Di waktu hidup masih kumpul dengan orang tua, kumpul dengan anak, kumpul dengan harta benda, kumpul dengan pekerjaannya, kumpul dengan teman-teman. Ini ujian hidup. Mata masih kumpul dengan penglihatan, telinga masih kumpul dengan pendengaran, hidung masih kumpul dengan penciuman, otak masih kumpul dengan pikiran, hati masih kumpul dengan perasaan. Ini ujian hayat. Tapi ujian maut, ujian pisah. Ujian pisah. Jasmani diuji pisah dengan rohani. Mata dipisahkan dengan penglihatan. Telinga dipisahkan dengan pendengaran. Otak dipisahkan dengan pikiran. Hati dipisahkan dengan perasaan. Pisah pisah dengan anak, pisah dengan buju, pisah dengan harta benda. Ujian pisah. Jadi mati itu seperti cemukur yang sangat tajam, satu kali tatas pisah semuanya. Setelah pisah dikatakan ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Setelah wafat semua diberi maklumat, diberitahu. Pak Wo segera datang ke tempat Budi. Ada apa? Karena Budi baru saja tidak ada. Datang belum dikubur, masih dukure ranjang, dibuka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulai kapan budimu gak ono iki? Itu siapa itu? Tapi dikatakan tidak ada. Ada matanya, tidak ada penglihatannya. Ada telinganya, tidak ada pendengarannya. Ada lesannya, tidak ada ucapannya. Disingkat saja ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Jadi yang tidak ada itu yang gaib, yang dicintai, yang bisa mencintai kita. Itu yang tidak ada, yang bisa kenal dengan kita dan yang bisa kita kenali. Itu yang tidak ada. Dialah yang tidak ada. Itulah yang dicintai. Kalau yang dicintai itu kelihatan bentuknya bagus, bentuknya cantik. Kalau itu yang dicintai, jangan boleh dikubur. Tengok-tengok untuk kamar ae, cek kebasinan. Jadi jelas yang dicintai yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Makanya dalam Al-Quran diterangkan. Hatta idza balaghatit taraq, hatta sehingga idza balaghatit taraq, ketika sampai roh sampai dada. Taraq waqila manrok, dikatakan manrok, siapa yang dapat menolong kalau sudah begini? Dokter panggil dokter, walaupun selawi dokter tidak bisa. Waqila manrok, manrok, siapa yang bisa menolong? Dukun panggil dukun, tidak bisa. Kiai panggil tidak bisa. Semua wakil manrok, tidak bisa menolong. Kalau sudah sampai balaghatit tarok, wakil manrok, wa dhanna annahul firaq, dan yakin akan bisa, akan bisa. Wal tafatis saku bisak ila rabbika yauma idil masak. Akhirnya fala
saddaqa wa la shalla. Mengapa kamu tidak membenarkan adanya Allah dan Rasul? Wala shalla, mengapa kamu tidak melakukan sholat waktu hidup? Ada hubungan dengan sholat. Makanya jangan sembrono dengan sholat. Wala saddaqa wala shalla. Diterangkan aula laka fa aula summa aula laka fa aula sampai 4 kali. Aula laka, celaka kamu, fa aula maka kamu celaka, summa aula laka kemudian kamu celaka, summa aula fa aula kamu celaka sampai 4 kali. Celaka, 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 celaka karena kamu tidak sholat. Baca dalam surat Kiamat. Kalau sudah begitu, apa yang dibangga-banggakan? Omah gedung tinggal. Akhirnya kalau orang Islam tinggal disolati lagi. Yang sholat tidak usah pakai rukuk. Jadi kalau ada nyolati jenazah rukuk sampai tegur tidak boleh. Cukup takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngadeg tok. Alif 1. Sing disolati ini 0. Kosong. Jadi angka 10. Masih dipanggil yang paling dicintai pun tak dipanggil, Mas, aku kok sampai tinggal gak noleh, gak noleh. Kadang-kadang mulai kapan budhe miki mau niku wau nilap kula. Tadi masih minta kelapa muda. Saya cari kelapa muda, datang situ sudah berangkat, meninggal, sudah tidak ada. Kemana? Kesono. Coba. Waqila man wadonna annahul. Jadi keluputan kita itu banyak. Oleh sebab itu, kalau kita diuji hasanat kebaikan, kita membaca alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan itu tetap pada kita, dan kita harus hati-hati melaksanakan kebaikan, jangan untuk sendiri-sendiri, kepada orang banyak. Nolong, tolong, menolong. Tapi kalau kita kena ujian syai'at, jangan putus asa. Putus asa ini dosa besar, dosa besar, dosa terbesar putus asa. Biasanya kita nih, biasanya saya sering-sering dengar, kalau begini Pak Kiai, saya ini hampir putus asa, hampir kafir maknanya. Dalam Al-Quran, wala taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Putus siku pedot, asa itu mengharap-harap rahmat Allah. Jadi kalau orang sudah tidak mengharap-harap rahmat Allah, ini suudzon kepada Allah, dikira Allah itu sudah tidak mempedulikan kita, tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Ini dosa besar. Dalam Al-Quran, la ta'asu min rohillah illal qaumil kafirun, tidak ada orang putus asa kecuali kaum kafir. Putus asa kafir, dosa besar. Menganggap Allah sudah tidak memberikan pertolongan kepada kita, Allah tidak kasih sayang kepada kita, itu tuduhan orang putus asa.
Oleh sebab itu harus kita berjuang menurut kemampuan kita. Jangan putus asa. Itu dosa besar. Orang putus asa itu sesat. Dalam Al-Quran surat Hijr, orang putus asa itu kafir. Orang putus asa itu penghinaan terhadap Allah. Ini kadang-kadang ucapan kita tidak sadar. Walaupun putus asa itu tidak boleh, dosa besar. Oleh karena dosa tidak terasa, malam ini sudah disadari putus asa itu dosa besar. Makanya kita ajak tobat bersama-sama. Semoga nanti di dalam kekeliruan kita sering-sering mengucapkan putus asa itu diampuni oleh Allah. Lebih besar itu putus asa itu.